Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Begitu juga rukun kalimat la ilaha illallah, termasuk juga makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita mulai pembahasan dengan judul yang baru, yaitu rukun iman di halaman 126. Penulis rahimahullah berkata, Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebajikan itu sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya dan nabinya. Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara ulama ada yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara tentunya, yang membanggakan arah ibadahnya masing-masing. Orang-orang Yahudi membanggakan arah barat, sedangkan orang-orang Nasara membanggakan arah timur, yang menjadi arah atau kiblatnya peribadatan mereka. Kemudian Allah sanggah, dua-duanya bukanlah yang baik, karena dua-duanya tidak membuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu ngadep timur, mau ngadep barat, bukan itu yang terbaik. Dan kita harus ingat bahwa Madinah berada di sisi utaranya Mekah, sehingga yang disebut adalah timur dan barat. Ya, utara mana sini berarti? Sana ya. Nah, sehingga yang disebut adalah timur dan barat. Kalau kita Indonesia ada di sisi mananya Mekah berarti? Timurnya, ya. Jadi jangan aneh loh, kok ngadep timur, ngadep barat tidak disebut sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sholat menghadap ke arah kiblat, kiblat kita ke arah barat, ya. Ini dulu berkenaan dengan posisi Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Orang Yahudi mengklaim arah baratlah yang terbaik, orang Nasara mengklaim arah timurlah yang terbaik. Allah nafikan kedua-duanya.
bukan yang ke arah barat, bukan yang ke arah timur. Yang terbaik adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu merupakan sanggahan bagi mereka bahwa percuma membanggakan syiar ini, syiar itu kalau ternyata tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian Allah sampaikan yang terbaik adalah dia yang mau beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir juga. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Semuanya diimani. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Beriman kepada hari akhir maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah beriman terhadap segala peristiwa yang Allah kabarkan setelah kematian. Sampai nanti masing-masing hamba dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Dan peristiwanya sangat banyak sekali. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menambahkan sedikit. Mulainya itu bukan mengimani dari peristiwa setelah kematian. Tapi peristiwa yang terjadi di saat kematian itu sendiri. Ya. Di mana di antara peristiwa yang terjadi saat kematian itu berlangsung adalah datangnya malaikat yang mencabut nyawa setiap hamba sesuai dengan kondisi dia semasa hidup. Ya, jika hamba tersebut adalah hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang saleh, hamba yang baik, maka malaikat yang datang juga malaikat-malaikat yang berupa indah. Yang kemudian menghamparkan permadani bagi ruh yang baik itu. Termasuk juga peristiwa yang terjadi di saat-saat kematian itu adalah saat-saat sakaratul maut. Itu semuanya diimani. Sampai akhirnya masing-masing kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka waliyadzubillah. Jadi mengimani hari akhir itu maksudnya bukan hanya sekedar mengimani berakhirnya kehidupan dunia ini saja, bukan itu saja. Itu termasuk bagian daripadanya. Tetapi apa lebih banyak daripada itu detail atau poin yang harus kita imani dimulai dari semenjak proses terjadinya kematian itu sendiri hingga akhirnya masing-masing orang nanti dimasukkan ke dalam surga atau neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh ada peristiwanya sendiri diimani semuanya. Kemudian setelah itu ada kebangkitan. Kemudian nanti ada al-hasyr atau pengumpulan, semuanya diimani, tidak ada yang tidak. Maka orang yang meragukan adanya kehidupan di alam barzakh, padahal alam barzakh adalah kehidupan yang terjadi setelah kematian, berarti ada yang kurang dalam keimanannya kepada hari akhir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa saja yang harus kita imani. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para nabinya. Adapun berkenaan dengan rukun yang keenam yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan dalam suratul Qamar ayat 49 dan 50, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, ya, menurut ukurannya, sesuai dengan ketentuannya, tentang waktunya, tentang tempatnya, bagaimananya dan seterusnya. Ada qadarnya, ada takdirnya, ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, ketika kamu meletakkan tanganmu di pipi seperti ini pun, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak. Ya. Dan Ahlus Sunnah mengimani bahwa perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kalian berikut apa yang kalian kerjakan. Berikut apa yang kalian lakukan. Ya, ana begini. Itu ciptaan Allah ini, ya. Bapak-bapak ada yang miringnya ke kiri, ada yang miringnya ke kanan, ya. Dan mengeritkan dahi, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti
Kita sebagai hamba tidak dibekali kemampuan untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah kita dibekali kemampuan untuk memilih, untuk memikirkan, ya, untuk menentukan. Hanya saja semua yang kita pilih, yang semua kita tentukan itu tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita memilih A, ternyata yang terjadi malah B, ya, tidak sebagaimana yang kita rencanakan, tidak sebagaimana yang kita inginkan. Di samping ayat di atas, banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan atau menegaskan hal serupa. Di antara sejumlah hadis tersebut terdapat dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, hadis ini menjabarkan kepada kita hal-hal yang harus kita imani, ya. Dan pembahasan tentang detail konsekuensi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabinya, kepada malaikatnya, hari akhir, qadar, semuanya insya Allah nanti akan kita jumpai di halaman-halaman berikutnya. Keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman, maka tidak sempurna iman seorang kecuali bila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia telah kafir. Karena 6 rukun iman ini tidak boleh dipilah-pilih. Semuanya harus diterima. Ya, semuanya harus diterima tanpa diingkari walaupun hanya satu. Ya, tanpa diingkari walaupun hanya satu. Termasuk juga al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, itu juga harus diterima. Bahwa itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin menyakitkan kita, sekalipun mungkin mengecewakan kita, itu tetap harus diimani, harus diterima, tidak bisa ditolak atau minimal disanggah. Kenapa ya Allah engkau menghendaki hal semacam ini kepada aku? Kenapa engkau memberikan musibah seberat ini kepada aku? Apa salahku dan lain sebagainya. Hal semacam itu tidak layak untuk diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir-takdirnya. Beriman kepada Allah artinya adalah berikrar dengan macam tauhid yang 3, serta beriktikad dan beramal dengannya, yaitu tauhidur rububiyah, uluhiyah, serta al-asma' was sifat. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menambahkan satu lagi. Ya, di sini yang disebut baru 3. Mengimani Allah berarti mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' dan sifatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan satu lagi sebelum satu, berarti ya, mengimani wujudullahi subhanah, mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada, ya. Sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal. Al-iman bi wujudillah, al-iman bi rububiyatillah, wa bi uluhiyatillah, wa bi asma'illahi wa sifatihi. Mengimani wujudnya Allah, Allah itu ada, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, serta mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asma wa sifat jadi satu, ya. Asma wa sifat jadi satu karena setiap nama pasti mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Halaman berikutnya beliau berkata, keempat, tauhid rububiyah. Berarti mentauhidkan Allah dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah atau menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak lain yang turut campur di dalamnya. Misalnya di sini mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mengimani bahwa Allah lah raja, penguasa, Rabb yang mengatur segala sesuatu. Dan hal lainnya yang menjadi makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk
maha mendengar, termasuk maha mengabulkan doa. Itu wajib kita yakini hanya Allah saja yang memiliki hak tersebut, tidak ada pihak yang lain. Ya. Makanya mungkin sebagian orang merasa masih bingung ketika minta tolong kepada orang yang masih hidup, tidak menjadi sebuah masalah di dalam agama. Ya. Misalnya minta tolong dicarikan pekerjaan, ya, kepada kawan yang masih hidup. Ini boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi di sisi lain, minta tolong dicarikan pekerjaan oleh orang yang sudah meninggal, katakanlah orang soleh begitu, kok jadi nggak boleh? Padahal permintaannya masih sama. Bahkan ini bisa tergolong dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya itu di mana begitu? Ya. Syiriknya itu di mana? Sama-sama minta tolong dicarikan pekerjaan. Yang pertama minta kepada orang yang masih hidup, kedua minta kepada orang yang sudah meninggal. Yang ini boleh, yang ini kok tidak boleh. Bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan cuma nggak boleh, bisa sampai pada derajat perbuatan syirik kepada Allah. Syiriknya itu di mana? Begitu. Ya. Syiriknya terjadi pada pertama bab rububiyah. Yaitu apa? Meyakini orang ini selalu hidup, alias maha hidup. Pertanyaannya, sekarang yang maha hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, ya. Maka ketika ada seseorang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia ini, seakan dia meyakini orang ini masih hidup dan selalu hidup. Ya, masih hidup dan selalu hidup, bahasa lainnya maha hidup. Padahal yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah satu sudah dilanggar. Rububiyah kedua meyakini apa? Orang ini maha mendengar. Padahal walaupun dia sudah meninggal dunia. Padahal yang maha mendengar cuman Allah Subhanahu wa taala. Udah dua kena syirik dalam masalah uluhiyah atau rububiyah. Ketiganya, secara nggak langsung atau bahkan langsung meyakini wali yang sudah meninggal dunia ini maha mengabulkan doa atau permintaan. Paling tidak tiga jenis rububiyah sudah dilanggar. Ya, ketika ada seseorang yang mengajukan permohonannya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Adapun orang yang ini, yang masih hidup tadi, ketika kita minta tolong kepada dia dengan permintaan tolong yang sama sekali nggak ada keyakinan yang ada pada seseorang yang minta kepada orang yang sudah meninggal ini. Ketika kita minta tolong sama kawan kita yang masih hidup ini, adakah keyakinan dalam diri kita bahwa dia selalu hidup? Enggak. Kita minta tolong sama dia itu karena dia masih hidup, ya, karena dia masih hidup, ya. Begitu dia meninggal dunia, ya udah kita nggak minta tolong lagi sama dia. Kita ganti ke kawan yang lain yang masih hidup. Kemudian juga ketika kita minta tolong sama dia, kita itu tidak meyakini bahwa dia maha mendengar. Buktinya apa? Ketika kita minta tolong kepada dia, kita hanya sampaikan saat kita berjumpa dengannya. Tolong dong cariin saya kerja dong, ya. Atau minimal kita kirim pesan lewat WhatsApp misalnya. Itu kita meyakini bahwa orang ini enggak maha mendengar, ya. Sehingga permintaan kita terhadap orang ini minta tolong carikan kerja itu enggak masalah, tidak dilarang. Tidak dilarang, bahkan tidak tergolong perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, itulah jawaban, ya, bagi sebagian kita mungkin yang masih bingung kenapa kok mengajukan permintaan yang sama. Satu kepada orang yang masih hidup, dua kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama boleh, sementara yang kedua nggak boleh karena terjadi pelanggaran pada tauhid rububiyah. Meyakini orang ini maha hidup, meyakini orang ini maha mendengar, meyakini orang ini maha mengabulkan permintaan. Walaupun tidak harus terucap secara lisan. Ya, walaupun lisanul maqal, ya, orang yang minta tolong ini tidak mengucapkan, saya nggak yakin kok. Saya nggak punya keyakinan dia selalu hidup kok. Saya nggak pernah mengatakan dia selalu mendengar. Saya nggak pernah mengatakan dia selalu mengabulkan permohonan. Nggak harus terucap. Tapi lisanul halnya, kondisi dia saat minta tolong kepada orang ini menunjukkan bahwa dia meyakini tiga hal tersebut pada orang soleh yang sudah meninggal dunia ini.
Disitulah terjadinya pelanggaran terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga masalah mengatur alam semesta, ya, turun atau tidak turunnya hujan, ya. Itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ya ada upaya-upaya untuk mengalihkan awan hujan misalnya, upaya yang ilmiah yang bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, atau membuat rekayasa hujan misalnya. Kalaupun sampai kejadian, ya, kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat awan hujan itu berpindah ke wilayah yang lain, ya. Selama proses tersebut benar-benar bisa dijelaskan secara ilmiah, ya. Kalau tidak bisa dijelaskan secara syar'i, minimal bisa dijelaskan secara logika, ya. Ilmu pengetahuan menjelaskan hal demikian. Ya, bukan dengan mangkok kemudian diputar-putar-putar begini, hujan deras juga ternyata, ya. Itu apa enggak malu? Orang-orang itu harusnya malu, ya. Nah, kalau seperti itu tentu tidak bisa diterima karena secara syar'i tidak bisa dibenarkan, secara logika juga tidak bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan rububiyahnya, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam, ya. Mencipta dan memerintah, menguasai, mengatur dan seterusnya hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu. "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Adapun sesembahan-sesembahan yang kamu seru daripada selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari biji kurma, ya. Kita itu kalau buka kurma biasanya ada lapisan tipis, warnanya putih, agak bening sedikit. Itu disebut dengan kitmir, ya. Nah, berhala-berhala yang disembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala itu jangankan memiliki alam semesta, memiliki kitmir yang begitu remeh saja enggak punya dia. Dan kita semua tahu faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi, ya. Kalaulah hanya kulit setipis ari saja dia enggak punya, bagaimana bisa mengabulkan doa orang yang menyembahnya? Bagaimana bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang menyembahnya? Enggak bisa, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki segala yang ada di dunia. Tanpa terkecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Sudahlah Allah yang mencipta, Allah juga yang memeliharanya. Bumi ini Allah yang memeliharanya. Langit di atas ini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tidak runtuh, Allah yang memeliharanya. Termasuk kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin gaya hidup kita berantakan, ya. Udah jarang olahraga, ya. Segala jenis makanan dilahap, disikat, ya. Pola istirahat juga kacau balau, masih dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Organ tubuh kita yang dalam dan seterusnya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan hanya sekedar mencipta, tapi juga mengurusi apa yang diciptanya. Tidak ada yang tidak. Bahkan semut-semut yang kecil pun tetap dijatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, ya. Hingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan buat kita. Ya kehidupan, ya keimanan itu sendiri, kesehatan, keluarga dan seterusnya, itu semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, dan salah satu bentuk syukur yang paling mulia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian berkata mengimani bahwa Allah adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Allah berfirman,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak alias bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kadang kita bayangkan nggak bisa jadi makanan, ternyata bisa jadi makanan bagi sebagian makhluk, ya, bagi sebagian makhluk. Tulang misalnya, ya. Tulang yang begitu besarnya, begitu kerasnya, kita pikir nggak bisa jadi makanan, rupanya bisa jadi makanan bagi sebagian makhluk, ya. Ada kan burung elang tuh yang makanannya tulang, ya. Dia nggak makan daging, dia nggak makan buah, dia nggak makan apa, yang dia makan justru malah tulang, ya. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia. Ya, dari situ Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia. Maka kita sebagai seorang mukmin tidak boleh pesimis dengan rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Ya, mungkin sekarang kita lagi seret misalnya, ya, lagi susah ekonominya, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam ayat ini tidak ada satupun makhluk yang bernyawa melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal dunia kecuali pasti jatah rezekinya sudah sempurna, sudah selesai. Berarti selama kita masih hidup, selama itu juga jatah rezeki kita masih ada, ya. Hanya saja yang wajib kita lakukan adalah berusaha dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin berpikiran seakan seperti mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya itu semata-mata murni di tangannya, di usahanya, padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala bisa kasih rezeki baik dengan usaha kita atau bahkan dengan tanpa usaha kita. Allah bisa, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ar-rizqu rizqan. Rizqun ta'tihi au rizqun ya'tika. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang kamu datangi, kamu jemput dia, atau rezeki yang mendatangimu, ya. Dan semuanya serba mungkin. Semuanya serba bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani juga bahwasanya Allah adalah penguasa, pengatur alam semesta, Dia yang mengangkat dan menurunkan. Dia yang memuliakan, Dia yang menghinakan. Maha kuasa atas segala sesuatu. Pengatur adanya siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini semua adalah bagian daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yakini ada pihak lain yang juga ikut memiliki hak semacam ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika misalnya kita sedang di atas angin, katakanlah begitu, ya, sedang di posisi bagus-bagusnya. Itu yang membuat kita sampai pada posisi yang bagus-bagusnya itu adalah Allah Ta'ala, bukan kehebatan kita, bukan kerja keras kita, bukan juga keuletan kita. Itu semua hanya usaha. Yang memberi keputusan dan menentukan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ketika susah tahu dia ini takdir Allah. Tapi ketika senang, ketika sukses, lupa dia bahwa itu juga sebenarnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wajib beriman kepada takdir Allah. Salah satu hikmahnya Allah sebutkan sendiri dalam suratul Hadid, likaila tafrahu bima atakum, likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalian itu hendaknya mengimani semua hal itu telah ditentukan oleh Allah. Agar apa? Likaila tahzanu ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih hati dalam satu hal yang luput dari kalian. Ya. Kalian mengincar satu hal, qadarullah luput. Ya, enggak dapat. Atau sudah bahkan kalian dapatkan, malah lepas. Kalau kalian tahu segalanya telah ditakdirkan oleh Allah, harapannya walaupun sedih, akan tapi tidak berlarut dalam kesedihan itu. Ya. Itu yang pertama, agar tidak berlarut dalam kesedihan. Makanya kita disyariatkan
untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Dan hikmah keduanya kata Allah taala, wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlampau bahagia terhadap karunia yang Allah berikan untuk kalian. Karena kalian selalu ingat karunia-karunia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diambil oleh Allah kapanpun Allah mau, ya. Jadi kita jadi dikondisikan oleh Allah itu berada di pertengahan. Sedih ya sewajarnya saja, senang ya sewajarnya saja. Karena kita yakin, kita paham, kita ingat selalu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Dalam firman-Nya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini kita baru buka mushaf, langsung Allah memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Rabbul alamin, ya, bahwa Dia adalah Rabb semesta alam. Ya, kita mau buka dari depan ketemunya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mau buka dari belakang ketemunya qul a'udzu birabbin nas, ya. Sama-sama Allah sedang menyampaikan bahwa Dia adalah Rabb semesta alam. Minimal Rabb buat manusia. Ketika kita baca dari surat An-Nas. Dan tentunya bukan hanya Rabb bagi manusia saja, akan tetapi bagi segala makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya di atas fitrah, pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah berarti dalam uluhiyah pun juga mengakui keesaan dan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal tersebut dalam suratul Mu'minun ayat 86 sampai 89. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Tanyakan kepada mereka, siapakah Rabbnya langit yang 7 serta arsy yang mulia? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Sampaikan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Tanya lagi kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya? Jika kamu mengetahui, mereka pasti menjawab, Allah lah yang memilikinya. Sampaikan kepada mereka, jika demikian, mengapa kamu sampai tertipu? Ya, mengapa kamu sampai dibohongi? Mengapa kamu sampai tersesat? Padahal kamu sudah tahu, ya, bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang Yahudi, hatta orang-orang Nasara yang menigakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau ditanya siapa yang mencipta, dia tidak akan mengatakan Isa ibn Maryam, ya. Dia pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mengatur dan semuanya. Cuma yang menjadi keanehan adalah dia sudah tahu begitu, kenapa dia tidak menyembah Allah saja. Ya, kenapa juga ikut menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tauhidur rububiyah sejatinya adalah fitrah seluruh hamba. Bahkan Fir'aun sekalipun, ya, bahkan Fir'aun sekalipun dalam hati kecilnya juga meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu biha anfusuhum, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan pengikutnya mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, akan tapi sesungguhnya jiwa mereka, hati kecil mereka mengakuinya. Hanya saja karena kezaliman dan hanya saja karena kesombongan Fir'aun tidak mau menyatakannya. Tapi hati kecilnya mengaku, ya, bahwasanya Musa itu benar. Bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Musa dan didakwahkan oleh Musa adalah yang benar. Saya adalah yang salah. Hati kecilnya mengakui. Akan tapi
kesombongannya, akan tapi kezalimannya menghalangi dia untuk menyatakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa tersebut. Allah juga berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit maupun dari bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka pasti menjawab, Allah. Tanyakan kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kalau kamu sendiri sudah mengakuinya, kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara rububiyah mereka meyakini Allah lah yang mampu melakukan ini semua. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Lata misalnya. Bahwa yang memberikan rezeki adalah Uzza misalnya. Bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Manat misalnya. Gak ada. Semuanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah yang ditanyakan oleh Allah, kalau memang kamu sudah mengakui itu, afala tattaqun? Kenapa kamu tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal, fa anna tusrafun. Maka yang demikian itu adalah Allah Rabbmu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran tersebut? Berikutnya firman Allah juga yang menyatakan hal yang sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kaum musyrikin mengakui bahwasannya hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, baik di zaman Nabi maupun di zaman-zaman setelahnya, termasuk di zaman kita. Ya, kalau ada seorang yang mengakunya beragama Islam, tetapi kau berdoanya kepada selain Allah, coba deh ditanya, siapa yang mampu mengabulkan doa? Pasti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari kesulitan ini? Pasti jawabannya Allah. Pertanyaannya, kenapa kok berdoanya kepada selain Allah? Sama seperti orang-orang ini, ya. Kamu sudah mengakui segala hal ini adalah miliknya Allah, adalah kuasanya Allah. Kok nyembahnya malah kepada selain Allah? Kok memohonnya, berdoanya malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti yang terjadi pada setiap orang musyrik di semua zaman, ya. Mereka enggak meyakini orang soleh inilah yang dapat mengabulkan doa saya, ya. Kalau sampai meyakini begitu, wah itu udah keterlaluan berarti. Masih kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ya, itulah juga mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa kaum musyrikin di zaman kita itu syiriknya lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Ya, padahal Syekh Muhammad hidup ya sekitar tahun 1200-an Hijriyah. Ya, kita sekarang sudah 1400-an Hijriyah. Beliau menyampaikan bahwa kaum musyrikin di zamannya itu lebih parah kesyirikannya dibanding kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Mengapa? Karena kaum musyrikin di zaman Nabi itu syirik kepada Allah hanya ketika sedang kondisi lapang saja. Begitu susah, mereka bertauhid kepada Allah. Mereka persembahkan doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi begitu enak lagi hidupnya, baru syirik lagi. Adapun kaum musyrikin di zaman ini, zaman beliau maksudnya, itu mau susah, mau senang, tetap musyrik. Ya, lagi senang, ya, perginya ke kuburan, ya, perginya ke dukun, dan orang-orang semacam itu. Lagi susah, sama aja. Ya. Kalau musyrik di zaman Nabi tidak separah itu. Dan poin lain juga yang
membuat orang-orang musyrikin di zaman kita lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman Nabi adalah keyakinan itu tadi. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu ya minimal masalah rububiyah mereka masih benar ya. Bahwa hanya Allah yang mengabulkan, bahwa Allah yang mendengar dan menolong dan seterusnya. Tapi orang-orang musyrikin di zaman belakangan bahkan sampai meyakini bahwa kuburan-kuburan itulah yang mengabulkan doa. Kuburan-kuburan itulah yang menyelamatkan mereka ya. Itulah mengapa kesyirikan di akhir zaman lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Dengan perbuatan tersebut, maka mereka tetap dalam keadaan musyrik sebagaimana firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ini pernyataan Allah Ta'ala bahwa kebanyakan orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ngakunya beriman, walaupun ngakunya muslim. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, tauhid rububiyah ini diakui oleh semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakui tentang adanya pencipta. Yang mengingkari adanya pencipta itu cuma orang-orang nyeleneh saja. Ya, yang sudah keracunan virus-virus liberalisme atau virus-virus ateisme. Ya, yang kemudian mereka ketika dibenturkan dengan logikanya sendiri seringkali mereka bingung. Ya, seringkali mereka bingung. Allah Subhanahu wa difitrahkan untuk mengakui tentang adanya pencipta, tentang adanya Allah, melebihi fitrah pengakuan terhadap selainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan oleh Allah, qalat rusuluhum afillahi syakku fatiris samawati wal ard. Para rasul berkata kepada mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Masih cukup panjang ini lanjutannya. Tapi silakan dikumandangkan adzan Isya. Dulu nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Berkenaan dengan pernyataan beliau bahwa setiap orang pasti meyakini tentang tauhidur rububiyah, bahkan juga Fir'aun pun mengakuinya. Ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 102. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Dan sungguh aku meyakini engkau wahai Fir'aun adalah orang yang binasa. Ya, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang Allah tampakkan lewat Nabi Musa alaihissalam itu juga diketahui oleh Fir'aun bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungai Nil yang berubah menjadi darah ketika selalu diambil oleh Fir'aun dan pengikutnya, tapi menjadi normal lagi ketika diambil oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Kemudian diserang oleh ribuan kodok hingga mereka begitu takut untuk membuka mulutnya kalau ada kodok yang masuk akan loncat masuk ke dalam mulutnya, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun. Itu semua dipahami oleh Fir'aun, ya, bahwasanya itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Ta'ala. Akan tapi lagi-lagi karena tadi kezalimannya dan kesombongannya membuat dia enggan untuk menerima kebenaran atau menyatakan kebenaran itu. Allah juga berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka, ya, mengingkarinya, mukjizat-mukjizat Allah karena kezaliman dan kesombongan mereka, ya, Fir'aun dan kaumnya, gara-gara zalim, gara-gara sombong, ya. Maka berhati-hatilah kita dari kedua sikap ini, bahwa kezaliman dan kesombongan dapat menghalangi pelakunya untuk menerima kebenaran, ya, dapat menghalangi pelakunya untuk menerima kebenaran. Udah kadung koar-koar di sana sini,
Dia mau mengakui kesalahannya, gengsilah dia. Ya, akhirnya memilih untuk tidak menerima kebenaran. Memilih untuk tetap berada di atas kebatilannya. Karena dia sombong untuk menerima kebenaran itu. Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya. Maksudnya kalau tauhid rububiyah saja itu tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengimaninya, kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid berikutnya, yaitu tauhidul uluhiyah serta tauhidul asma was sifat. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki oleh Allah, namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Orang musyrikin mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, akan tetapi apa? Satu, masih tetap didakwahi oleh Nabi SAW untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya kalaulah tauhid rububiyah sudah cukup, Nabi SAW tidak akan mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka. Nabi SAW masih selalu mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi mereka menolaknya. Itu menunjukkan bahwa tauhid rububiyah saja belum cukup, belumlah menjadikan mereka sebagai muslim, belum menjadikan mereka sebagai mukmin. Itu jugalah kenapa menafsirkan la ilaha illallah hanya sekedar dengan tafsiran tidak ada Tuhan selain Allah belum cukup. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, itu baru mencakup tauhid rububiyah saja. Belum mencakup tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja, ya, kata kuncinya saja, dapat menyelamatkan, maka tentunya para penyembah berhala atau orang-orang musyrik telah diselamatkan. Tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kita kepada tauhidul uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dengan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang kalau sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, pasti mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, itu sudah pasti. Enggak mungkin orang hanya menyembah Allah saja, tetapi tidak meyakini hanya Allah saja yang mencipta. Enggak mungkin. Dia itu pada akhirnya bisa menyembah Allah saja, karena sebelumnya dia sudah meyakini cuma Allah saja yang menjadi Rabb bagi alam semesta ini. Cuma Allah saja yang menghidupkan, mencipta, mematikan dan seterusnya. Maka dari pengetahuannya itulah dan keyakinannya itulah akhirnya dia mengesahkan Allah pada tingkat yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, ya. Setiap orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya sudah pasti mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Tetapi orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya belum tentu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Contohnya adalah orang-orang musyrik ini. Dengan demikian, tidaklah setiap orang yang menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb segala sesuatu dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya serta dalam nama dan sifatnya. Sebab kebanyakan para hamba tidak mengingkari Allah sebagai pencipta serta tidak mengingkari sifat rububiyahnya. Namun sebagian besar kekufuran mereka terjadi atau disebabkan karena mereka menyembah, beribadah, berdoa kepada selain Allah. Berarti masalahnya terjadi dalam tauhidul uluhiyahnya. Oleh karenanya tauhidul uluhiyah ini oleh sebagian ulama dinamai juga dengan tauhidul ibadah, ya, agar lebih mudah kita fahami dan ingat selalu bahwa kita wajib mentauhidkan Allah bukan hanya dalam hal-hal yang menjadi perbuatan Allah, tetapi juga mentauhidkan Allah dalam hal-hal yang menjadi perbuatan kita, khususnya dalam wilayah ibadah-ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.